Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Sebelumnya, izinkan saya mempresentasikan hasil seminar hasil saya dengan yang berjudul Kontribusi Power Otot Tungkai dan Fleksibilitas Otot Tungkai terhadap Loncat Tinggi Teknik Straddle di Sekolah Menengah Atas. Eh, Sebelum saya memulai, saya memberi sambutan kepada Bapak Pembimbing 1, Dr. Andes Surisman MPD, lalu Pembimbing 2, Dr. Chandra Kurniawan SPD MOR, lalu eh, dosen pembahas Dr. Andes Dwi Priyono MPD. Yang pertama, latar belakang atau pendahuluan. Olahraga bukan sekedar aktivitas fisik untuk kebugaran dan pencegahan penyakit kronis, tetapi juga sarana pembentukan karakter, disiplin, dan kerjasama dan kesejahteraan mental. Dalam cabang atletik, loncat tinggi menjadi disiplin yang menguji kemampuan atlet melewati palang horizontal dengan mengandalkan kombinasi kekuatan, kecepatan, koordinasi, dan teknik spesifik seperti gaya straddle. Lalu performa loncat tinggi gaya straddle dipengaruhi oleh dua komponen fisik utama. Yang pertama, power otot tungkai sebagai sumber daya dorong atau explosive power untuk mencapai ketinggian maksimal. Kedua, fleksibilitas otot tungkai eh, tentang gerak yang luas dan efisien saat melewati palang serta mendarat dengan aman. Masalah yang ditemukan pada siswa tidak dapat melewati gerakan loncat ke atas dengan cara mengangkat kaki ke depan ke atas sebagai upaya membawa titik berat badan setinggi mungkin dan mempercepat jatuh dengan melakukan tolak pada salah satu kaki yang terkuat untuk mencapai sesuatu ketinggian tertentu. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, banyaknya siswa yang masih salah dalam mengambil awalan pada loncat tinggi teknik straddle pada siswa kelas 11 IPS di SMA N1 Liwa. Kedua, banyaknya siswa yang masih salah dalam mengambil tolakan pada loncat tinggi teknik straddle pada siswa kelas 11 IPS di SMA N1 Liwa. Yang ketiga, banyaknya siswa yang masih salah saat melewati mistar pada loncat tinggi teknik straddle pada siswa kelas 11 IPS di SMA N1 Liwa. Selanjutnya, batasan masalah, kontribusi power otot tungkai, dan fleksibilitas otot tungkai terdapat loncat tinggi teknik straddle pada siswa kelas 11 IPS di SMA N1 Liwa. Lalu, rumusan penelitian. Yang pertama, seberapa besar kontribusi power otot tungkai terhadap hasil loncat tinggi teknik straddle pada siswa kelas 11 IPS di SMA N1 Liwa. Yang kedua, seberapa besar kontribusi fleksibilitas terhadap hasil loncat tinggi teknik straddle pada siswa kelas 11 IPS di SMA N1 Liwa. Yang ketiga, seberapa besar kontribusi power otot tungkai dan fleksibilitas terhadap hasil loncat tinggi teknik straddle pada siswa kelas 11 IPS di SMA N1 Liwa. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi power otot tungkai terhadap hasil loncat tinggi teknik straddle pada ke siswa kelas 11 IPS SMA N1 Liwa. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi fleksibilitas terhadap hasil loncat tinggi teknik straddle pada kelas 11 IPS di SMA N1 Liwa. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi power otot tungkai dan fleksibilitas otot tungkai terhadap loncat tinggi teknik straddle di sekolah menengah atas pada kelas 11 IPS di SMA N1 Liwa. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, manfaat penelitian memberikan informasi mengenai perkembangan loncat tinggi sehingga diharapkan penelitian ini mendapatkan hasil yang baik.
Yang kedua, manfaat siswa menjadi acuan dan motivasi untuk berlatih lebih baik lagi agar mm, dapat hasil yang maksimal. Oke, yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, pendidikan jasmani. Belajar pendidikan jasmani adalah proses pembelajaran yang menekankan pada perkembangan kemampuan fisik, keterampilan motorik, serta nilai-nilai sosial dan emosional melalui aktivitas jasmani. Selanjutnya, belajar motorik. Ada belajar motorik. Belajar motorik adalah proses internal yang berkaitan dengan perolehan, pengembangan, dan pemeliharaan keterampilan gerak melalui latihan dan pengalaman. Belajar motorik ditandai dengan perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari praktik atau pengalaman. Lalu, kondisi fisik. Kondisi, kondisi fisik adalah satu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun pemeliharaannya. Komponen komponen kondisi fisik yang pertama kekuatan, daya tahan, kecepatan, lentur, daya lentur, kelincahan, koordinasi, dan ketepatan. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh untuk mencapai tujuan belajar yang melibatkan perencanaan metode, media, dan evaluasi. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran juga adalah cara atau teknik yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, power otot tungkai. Power otot tungkai merupakan gabungan beberapa unsur kondisi fisik, yaitu kekuatan dan unsur kecepatan. Yang pertama, kelentukan atau fleksibilitas. Fleksibilitas adalah kemampuan otot atau sendi untuk bergerak secara bebas dalam rentang gerak tertentu. Kedua, atletik. Atletik adalah cabang olahraga yang meliputi nomor lari, lompat, dan lempar. Atletik sering disebut sebagai ibu dari segala cabang olahraga karena gerakan dasarnya menjadi fondasi untuk olahraga lain. Selanjutnya, loncat tinggi. Loncat tinggi adalah salah satu cabang dari atletik. Tujuan olahraga ini memperoleh loncatan setinggi-tingginya saat melewati mistar tersebut dengan ketinggian tertentu. Eh, Selanjutnya, gaya straddle. Lompat tinggi. Teknik straddle adalah teknik klasik dalam lompat tinggi di mana tubuh melewati mistar dalam posisi tengkurap. Kesalahan yang sering terjadi, yang pertama, awalan yang tidak tepat atau kecepatan berlebihan atau terlalu lambat sehingga tidak menghasilkan tolokan yang ideal. Kedua, sudut lari yang terlalu tajam atau datar menggang- mengganggu penempatan kaki saat tolakan. Yang ketiga, tolakan yang kurang kuat biasanya disebabkan oleh kelemahan power otot tungkai. Yang keempat, kurang fleksibilitas yang menyebabkan kaki atau panggul menyentuh mistar. Yang kelima, koordinasi tubuh yang buruk mengakibatkan tubuh terlalu tinggi atau tidak stabil saat melayang. Selanjutnya, penelitian relevan. Eh, yang pertama dari M. Ramadan uh, Al-Fansuri 2019, kontribusi daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai dengan hasil loncat tinggi gaya straddle pada siswa SMA Negeri 1 Liwa, Negeri 6 Pekanbaru. Yang kedua, Jamaluddin Yusuf 2022, korelasi nilai berat badan, kekuatan otot tungkai terhadap hasil loncatan loncat tinggi. Yang ketiga, Munade
Pangubahase 2001, pengaruh latihan power otot tungkai terhadap kemampuan loncat tinggi gaya straddle cabang olahraga atletik. Ada pula hipotesis penelitian. Yang pertama, ada hubungan antara fleksibilitas otot tungkai dengan loncat tinggi gaya straddle pada siswa di SMA 1 Yang kedua, ada hubungan antara power otot tungkai dengan loncat tinggi teknik straddle pada siswa di SMA 1 Yang ketiga, ada hubungan antara fleksibilitas otot tungkai dan power otot tungkai dengan loncat tinggi teknik straddle pada siswa di SMA 1 Eh, ada pula metode penelitian yang saya gunakan. Yang pertama, eh, metode penelitian yang digunakan adalah korelasi, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kedua atau beberapa variabel. Populasi dan sampel menurut Suharmi Arikunto 2006-130. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPS di SMA 1580 berjumlah 85 orang. Menurut Arikunto 2010, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik yang digunakan yaitu total sampling, yaitu mengikut sertakan semua individu atau anggota populasi menjadi sampel. Tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di lapangan SMA N 15 dan penelitian dilakukan selama 1 hari. Variabel penelitian variabel penelitian merupakan himpunan beberapa gejala yang berfungsi sama dalam suatu masalah. Variabel satu, yang pertama variabel bebas, variabel yang nilai-nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya, yaitu power otot tungkai X1 dan fleksibel otot tungkai X2. Kedua, variabel terikat, variabel yang nilai-nilainya tergantung pada variabel lainnya, yaitu loncat tinggi, teknik straddle, atau Y. Selanjutnya, instrumen penelitian. Menurut Arikunto 2002, instrumen penelitian adalah alat untuk mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah, hasilnya lebih baik dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah diolah. Tes yang digunakan, pertama, tes power otot tungkai, papan vertikal jam. Yang kedua, tes fleksibilitas otot tungkai, sit and rest flexibilization. Yang ketiga, tes loncat tinggi, teknik teknik straddle. Ada pula teknik analisis data. Analisis data bertujuan untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Yang pertama, uji prasyarat, uji normalitas atau uji linearitas. Yang kedua, uji hipotesis atau korelasi produk momen. Selanjutnya, hasil penelitian. eh, Deskripsi hasil penelitian pada variabel satu, power otot tungkai dengan statistik N 30, rata-rata 4,663, lalu standar deviasi berjumlah 4,63, lalu nilai maksimal berjumlah 55, lalu nilai minimal berjumlah 38. Kemudian terdapat kategori pada pada variabel satu. Yang pertama, tidak adanya siswa yang mendapat kategori sangat baik. Yang kedua, adanya 3 siswa yang mendapat kategori baik. Yang ketiga, adanya 15 siswa yang mendapatkan kategori sedang.
Yang keempat, adanya 12 siswa yang mendapatkan kategori kurang. Dan yang kelima, tidak adanya siswa yang mendapatkan kategori sangat kurang. Yang kedua, fleksibel otot tungkai atau variabel 2 atau X2 dengan statistik N30, rata-rata 17,10, standar deviasi berjumlah 3,62, lalu nilai maksimal 26 berjumlah 26, lalu nilai minimal berjumlah 10. Ada pula kemudian terdapat kategori pada variabel kedua atau fleksibilitas otot tungkai. Yang pertama, adanya 7 siswa mendapatkan kategori sangat baik. Yang kedua, adanya 4 siswa mendapatkan kategori kategori baik. Yang ketiga, adanya 6 siswa yang mendapatkan kategori sedang. Yang keempat, adanya 6 siswa yang mendapatkan kategori kurang. Yang kelima, adanya 7 siswa yang mendapatkan kategori kurang sekali. Selanjutnya, loncat tinggi teknik straddle. eh, ya, teknik straddle nilai nilai statistik N30, eh, nilai rata-rata 123,7, lalu nilai standar deviasi 9,87, lalu nilai maksimal 4 berjumlah 1 142, lalu nilai minimal berjumlah 100 108. Ada pula kategori dalam variabel Y ini atau loncat tinggi garis straddle. Yang pertama, adanya 3 siswa yang mendapatkan kategori baik sekali. Selanjutnya, adanya 7 siswa yang mendapatkan kategori baik. Yang ketiga, adanya 10 siswa yang mendapatkan kategori sedang. Yang keempat, adanya 9 siswa yang mendapatkan kategori kurang. Adanya 1 siswa yang mendapatkan kategori kurang sekali. Oke, selanjutnya uji prasyarat. Yang pertama, uji normalitas. eh, Variabel X1 atau power otot tungkai dan mendapatkan L hitung 0,078 dan L tabel 0,206, kategori normal. Kedua, fleksibel otot tungkai atau X2 dengan nilai L hitung 0,112, lalu L tabel 0,234 dengan kategori normal. Selanjutnya lompat tinggi Canning Straddle 0,104, lalu L tabel 0,161 dengan kategori normal. Aduh. Nah, selanjutnya uji linearitas. eh, yang pertama variabel variabel X1 berkorelasi X1 berkorelasi dengan variabel Y dengan nilai F hitung 2,095, lalu F tabel 2,533, kategori dengan kategori linier. Lalu uji normalitas X2 atau berkorelasi dengan Y dengan F hitung 1,937 dengan F tabel 2,413, dengan kategori linier. Selanjutnya, hasil uji hipotesis. Yang pertama, uji hipotesis 1, variabel X1 dengan variabel Y mendapatkan hasil R hitung 0,677 dan R tabel
374 dengan keterangan signifikan. Yang lalu uji hipotesis 2, variabel X2 dengan variabel Y mendapatkan hasil R hitung 0,419 dan R tabel 0,374 dengan keterangan signifikan. Selanjutnya uji hipotesis 3, variabel X1 lalu variabel X2 dengan variabel variabel Y mendapatkan hasil R hitung 0,742 lalu R tabel 0,374 dengan keterangan signifikan. Lalu pembahasan, menurut Arsono 2017, power atau tungkai sangat berperan dalam aktivitas melompat karena menggabungkan kekuatan dan kecepatan. Artinya, semakin besar power otot tungkai seseorang, maka akan semakin tinggi daya ledak dalam melakukan gerakan meloncat vertikal. Menurut Sujatmiko 2020, fleksibilitas tubuh sangat berpengaruh terhadap efisiensi gerak dalam teknik lompat tinggi, khususnya teknik straddle. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan melatih power dan fleksibilitas otot tungkai cukup untuk meningkatkan hasil loncat tinggi gaya straddle secara signifikan. Lalu kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan, ada kontribusi yang signifikan antara power otot tungkai dengan loncat tinggi gaya straddle pada siswa kelas 11 IPS di SMA N 1 Liwa. Kedua, ada kontribusi yang sangat signifikan antara fleksibilitas otot tungkai dan dengan lompat tinggi gaya straddle pada siswa kelas 11 IPS di SMA N 1 Liwa. Yang ketiga, ada kontribusi yang signifikan antara power otot tungkai dan fleksibilitas otot tungkai dengan melompat tinggi gaya straddle pada siswa kelas SMA kelas 11 SMA dan 1 Liwa. Lagi pula saran bagi siswa, lalu saran bagi peneliti lain, yang ketiga bagi peneliti dan guru. Eh, Sekian dan terima kasih. Eh, Kemungkinan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing dan membahas yang telah membimbing saya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.